Kembali ke Prof. Amiruddin Ilmar, ini kalau kita lihat sudah layakkah tindakan yang diambil oleh gubernur dalam mengganti PJ Wali Kota yang memang masih berumur 44 hari, dan bagaimana jika memang sudah ada program yang sudah dicadangkan terus tiba-tiba PJ Wali Kota diganti lagi, otomatis ini program tidak akan selesai seperti itu. Bagaimana Prof? Silakan. Baik, saya merasa gelisah juga dan risau sebenarnya. Ini kan sebenarnya tindakan atau perbuatan yang dilakukan gubernur itu kan mengatasnamakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Mestinya menurut saya Kementerian Dalam Negeri itu kan tidak serta-merta menerima masukan secara lisan, tentu ada pertimbangan objektif sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh Pak Luhur ya, bahwa evaluasi dan penilaian dilakukan oleh gubernur terhadap penjabat wali kota itu kan sebenarnya harus dilakukan secara tertulis, bukan tidak dilakukan secara lisan. Ya. Dan karena itu saya melihatnya ini persoalan yang serius menurut saya, bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi berdasarkan laporan lisan yang dilakukan secara subjektif oleh gubernur. Ya. Nah, kan mestinya ada penilaian secara tertulis, apa yang seperti tadi katakan, ada hal yang memang kalau dikatakan ini tidak berhasil melakukan penanganan, di mana ketidakberhasilannya, kemudian dia terlalu lemah terhadap menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dan itu yang menurut saya yang harus dinilai oleh Menteri Dalam Negeri, apakah menyetujui pergantian proses itu atau tidak begitu. Ya tiba-tiba ini kan tiba-tiba disetujui begitu saja dengan alasan yang lisan tadi berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh gubernur. Nah, itulah yang menurut saya kalau kita lihat dari sisi aspek pertimbangan, karena ini kan pengangkatan seorang penjabat itu berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jadi gubernur itu sebenarnya melantik untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri. Jadi kewenangan gubernur itu kan sebenarnya hanyalah menetapkan 3 nama, kemudian diusul, dan kemudian siapa yang kemudian ditetapkan itu yaitu menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Meskipun di dalamnya ada pertimbangan gubernur siapa yang akan dijagokan ya, tapi kan tidak selalu. Nah, siapapun yang keluar dari 3 nama itu sebenarnya kita menyatakan itu semua sudah dipertimbangkan secara matang oleh seorang gubernur, dan makanya kemudian siapapun yang ditunjuk ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka itulah yang kemudian harus dilantik oleh gubernur sebenarnya. Nah, jadi menurut saya proses pergantian pejabat itu yang dilakukan itu menurut saya mestinya harus melalui proses itu lagi. Jadi tidak mungkin lagi menyodorkan satu nama yang kemudian tiba-tiba Menteri Dalam Negeri setuju, ya. Itu juga harus dilakukan sebuah proses menurut saya. Kalau memang bahwa penjabat wali kota yang lalu itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi evaluasi penilaian yang dilakukan. Nah, pertanyaan kita sebenarnya, adakah penilaian evaluasi sebagaimana tadi dikemukakan oleh Pak Luhur, itu kan tidak ada standar, tidak ada kriteria yang jelas tentang seperti apa sih keberhasilan kinerja seorang penjabat wali kota di dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan atau dilakukannya. Nah, ini yang menurut saya hanya berdasarkan pada evaluasi penilaian subjektif. Kan mestinya kalau mau objektif, gubernur membentuk tim, melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi yang dilakukan, maka kemudian ya kan kalau kita berdasarkan pada tatanan administrasi pemerintahan, kalau memang evaluasinya ternyata tidak begitu baik kinerja, maka diberi kesempatan ya mungkin sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau sudah diberikan kesempatan, barulah kemudian boleh dilakukan penindakan atau proses pergantian itu. Tidak dilakukan secara tiba-tiba begitu. Nah, ini kan memang dari sisi tatanan administrasi pemerintahan, menurut saya juga menjadi pertanyaan mendasar bagi saya sebenarnya. Baik, terima kasih Prof. Saya terakhir ke Pak Dr. Hasrullah, kalau melihat sudah terjadi seperti sudah tergantikan dan juga keputusan sudah dilakukan dan sudah ada proses pelantikan. Jadi gimana harapan dari Pak Dr. Hasrullah sendiri mengenai pemerintahan
di Kota Makassar antara pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah pusat ke depannya. Seperti apa Pak Dr. Hasrullah? Jadi jawabannya itu ada sama Pak Rudi nanti. Ya, Ekspektasi itu dijawab oleh apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau alasannya seperti dikatakan Prof. Ilmar masalah COVID, dia harus mampu dalam beberapa waktu juga harus bisa menurunkan secepat itu gitu. ya, Karena itu kalau itu jadi alasan atau kurang pemberhentian Pak Yusran, ini harus bisa dijawab. Tapi ada dua teori ekspektasi itu. Orang bisa terpuaskan atau bahwa memberi penghargaan atau menimbulkan kekecewaan gitu. ya, Kemudian saya yakin ini Yusran, ya terakhir ini 1 hari sebelumnya itu dia sudah melakukan langkah-langkah taktis. Dia kerjasama dengan RT, RW, kemudian melibatkan TNI. Ini kan salah satu yang tidak dikerjakan sebelumnya gitu. Kami orang yang punya pengalaman kerjasama dengan tentara, itu kalau ada hal-hal yang sifatnya masif dan urgen, kita turunkan seperti itu gitu. Jadi saya kira apa yang dikatakan Prof. Ilmar, apa yang dikatakan oleh Luhur, ini evaluasinya tidak ada ukuran yang jelas gitu, sesuai dengan selera Kasih. ya, Jadi saya merasa ada sesuatu yang hilang sebenarnya. Padahal tingkat kepercayaan sama yang dikatakan oleh Pak Amiruddin. Apa mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang terjadi sama Yusuf. Berilah kepercayaan supaya bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Yang tidak dipercaya tunjukkan apa saja yang tidak indikator ketidakpercayaan itu terhadap pimpinannya gitu. Kesian ini Pak Yusuf begitu punya idealisme dan kesetiakawanan terhadap kelompok harus ditinggal. Istilah saya itu menurunkan penumpang di jalan gitu. Jangan seperti itu. Dan saya kira ini kita punya budaya yang bagus lah. Secara terhormat memberikan penghargaan setiap orang yang melakukan yang sudah pernah sama-sama kita gitu. Jadi saya melihat begini, harapan kita itu ada sama Pak Rudi gitu, sebagai wali baru. Mampukah menunjukkan bahwa dia harus lebih baik daripada Yusran? Bagaimana jadi, kalau seandainya kriterianya strong leader dengan itu ya, Paula? Kriterianya strong leader dengan menurunkan angka COVID penyebaran, ya. Orang tahu itu Prof. Ilmas, saya kira 2 orang ini juga adalah strong leader ya. Tidak mungkin juga Pak Gubernur memanggil kalau dia tidak. Tapi Anda harus tahu, ini dalam situasi tidak normal. Makanya Tito mengatakan, pelaksana atau gubernur atau wali kota atau pejabat di daerah tidak mampu menurunkan COVID ini adalah salah satu penilaian yang harus diperhatikan gitu. Apakah masih layak Pak Yusran atau Pak Rudi melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Tito atau komandannya gitu. Jadi ini semua evaluasi juga. Memang tadi sudah sejak awal kita tidak ada ukuran yang baku. Tidak ada ukuran baku, selera. Tapi ada namanya etika politik. Etika politik itu ada kebakuan yang tidak lazim, yang lazim yang bisa dilakukan. Yang tidak lazim ini memberhentikan orang tanpa sepengetahuan dan ya ada maksum itu empatnya 100 hari, itu yang saya katakan. Kasih waktu lagi, ini kan sudah 40 hari. Beri reward kepada Pak Yusran. Pokoknya kalau 2 bulan pun tidak bisa selesaikan ini, nah itu baru ada punishment gitu. Tidak boleh. Ini pemerintahan ini bukan apa namanya ya, bukan sesuatu yang tidak baku kita kelola gitu. Dan ini juga pembelajaran buat kita gitu. Makanya saya bilang ini barusan ada pejabat dalam waktu singkat tidak tahu alasan apa yang jelas ukurannya diberhentikan di tengah jalan gitu. Dan saya merasa sebagai sahabat merasa kehilangan, mestinya kasih kesempatan lagi 1 kali gitu. Ya, saya kira harapan saya apa yang dikatakan oleh Prof. Ilmar dan Luhur gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasrullah sudah bergabung dengan kita hari ini, juga Pak Luhur Prianto, pengamat pemerintahan, dan juga ada Bapak Profesor Amiruddin Ilmar, Guru Besar Fakultas Hukum, yang sudah memberikan tanggapannya terkait bongkar pasang pejabat wali kota. Semoga PJ wali kota yang baru ini mampu memenuhi ekspektasi gubernur seperti itu, karena bukan tidak mungkin kejadian yang sama akan kembali terjadi. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.